Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 pembelajaran pertama. Pembelajaran keduanya belum ya. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayur yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Nah, akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan kita di bumi? Nah, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara berpindah panas melalui zat perantaranya seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan dalam kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi ini yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, setelah kalian membaca dan memperhatikan teks mengenai perpindahan panas atau kalor, kalian kerjakan halaman 57. Nah, lalu kalian cari contoh perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa apa. Nah, kalian buat satu contoh. Kan perambatan benda itu, perambatan panas terjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalian cari contohnya satu-satu. Nah, sekarang kita ke perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada benda zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkan sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Nah, saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-lama ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, di sini kalian kerjakan yang ininya saja yang sudah Ibu rangkum di sini. Nah, kalian di rumah melakukan praktek sederhana. Karena prakteknya sederhana, jadi Ibu prakteknya dadakan. Jadi cuman sebuah sendok dari logam, 200 air hangat, sebuah gelas bening.
Nah, untuk menuang air panas, kalian butuh atau minta tolong bantuan orang tua agar tidak terkena air panas. Nah, cara kerjanya, masukkan air hangat ke dalam gelas bening, masukkan sendok yang ada dalam gelas yang berisi air hangat. Nah, setelah itu beberapa saat peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Nah, catatlah apa yang terjadi saat kamu rasakan. Nah, kalian boleh dipoto saat kamu memegang percobaan tersebut. Nah, selanjutnya kalian isi soal-soal yang ada di halaman 77. Apa yang kamu rasakan, apa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas, lalu termasuk peristiwa apakah perpindahan panas tersebut. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.